世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你还是更勇敢于生与死，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景，有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 2.1 Chapter 2.1 Skydream Ichewong. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat keheranan dan kegugupan, suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa hari bepergian. Ketika dia berpikir tentang mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa, dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun dia baru berusia 11 tahun, dia sudah kultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun, hanya untuk hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya. Kecepatan geraknya menuju Great Stardew Forest juga sedikit diikat. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit sakit menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan indranya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri, dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat melepaskan belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi. Daerah di mana ia menerkam hampir berada dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda, dan matanya berwarna coklat. Itu memiliki 2 lengan yang aneh panjang, dan kuku tajam pada cakar. Gigi taringnya terekspos dari bibirnya, dan cahaya biadab hadir di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal memukulnya. Kemudian dengan kuat mencap kaki belakangnya, sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao, yang sebelumnya jatuh ke tanah, dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sementara secara bersamaan mengangkat White Tiger Dagger di depannya. Suara yang jelas dari detak jantungnya yang menggema keluar, dan napasnya jelas menjadi terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia menemukan serangan binatang buas. Telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang White Tiger Dagger sudah tertutup keringat, dan ekspresinya juga menjadi agak kosong, karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, tampaknya menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat, dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao. Segera memuntahkan bola cahaya putih, yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya adalah binatang buas sekarang. Masih ada jarak tertentu antara dia dan Great Stardew Forest, yang merupakan alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa ia akan mengalami nasib buruk jika ia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong.
Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya, tetapi dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata. Sementara memuntahkan cahaya putih, babon itu juga menerkam Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya buas di matanya. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya ke atas, memukul cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan White Tiger Dagger, babon sudah tiba, dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, menebas ke bahu Huo Yuhao dengan cakar yang tajam. Karena pertempuran telah mencapai titik ini, nasib Huo Yuhao tampaknya sudah disegel. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar makhluk jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Huo Yuhao, dan memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara, dalam upaya untuk dengan keras melemparkan Huo Yuhao ke bawah. Pada saat yang sama ketika itu mencapai Huo Yuhao dan berusaha untuk menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku beberapa saat, dan Huo Yuhao terlempar keluar alih-alih dihempaskan ke tanah. Di sisi lain, babon berguling-guling di tanah sebentar, sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng, tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di pundaknya, dan jaketnya hampir terkoyak. Namun, dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang kosong di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergeser ke arah babon yang terbaring tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon. Perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Halo tidak jelas, dan cahayanya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Huo Yuhao melongo. Cincin jiwa. Ini cincin jiwa. Huo Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar, dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya belajar teknik meditasi paling dasar dalam rumah adipati, namun dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di Dux Mansion akan sering membicarakan topik itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara pribadi. Mungkinkah itu sudah mati? Huo Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu bisa mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak dalam benaknya seperti gelombang. Cahaya putih yang dilepaskan babon telah menghantam White Tiger Dagger, namun begitu itu terjadi, White Tiger Dagger tiba-tiba memancarkan cahaya, tiba-tiba menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen terpenting dari pertempuran. Menurut naluri babon, manusia yang lemah seperti Huo Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari hidupnya karena ditabrak dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya akan dinetralkan secara tidak sadar oleh White Tiger Dagger Huo Yuhao. Ketika membalik tubuhnya untuk melempar Huo Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menebas ke atas juga. Awalnya, panjang White Tiger Dagger tidak cukup panjang untuk mencapai babon yang sudah melonjak ke langit. Namun, White Tiger Dagger tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang 1 kaki pada saat itu, yang menyapu seluruh tubuh babon. Tampaknya telah mengubah cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi bilah tajam. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati menyerang karena pikirannya yang kosong, sesuatu pasti telah terjadi. Pedang cahaya itu pasti telah memotong tubuh babon. Saya benar-benar menang. Huo Yuhao menatap cincin jiwa putih, tetapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan untuk master jiwa untuk naik pangkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh penguasa jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan jiwa bela diri tuan jiwa yang bisa diserap untuk hasil terbaik.